Halo teman-teman, selamat datang di video podcast kami. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena viral di TikTok yang bukan hanya untuk menghakimi pelaku videonya ya, tapi untuk memahami bagaimana komunikasi antar budaya bekerja di ruang publik digital. Nah, betul sekali. Kasus yang akan kita bahas adalah video pasangan muda yang viral karena gestur tubuh laki-laki yang terlihat tidak bisa diam. Seperti ini. Mereka masuk neraka. Untungnya ku bertemu denganmu di salah sempit hidup ini. Di Bandung di sana kulihat. Nah, video ini memunculkan ribuan komentar mulai dari lucu, resah, sampai pelabelan seperti plenger ataupun linglung. Nah, untuk pertanyaannya, apakah ini sekedar candaan warganet atau ada persoalan komunikasi budaya dan ruang publik digital di baliknya? Nah, kalau kita teliti ya, video viral itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia diibaratkan seperti teks budaya. Artinya, makna tidak melekat pada video, tapi dibentuk oleh penonton atau warganet itu sendiri. Benar juga sih, seperti yang dijelaskan oleh Edward T. Hall. Dia itu menjelaskan bahwa komunikasi sangat berpengaruh oleh budaya, termasuk gestur, ekspresi, dan bahasa tubuh. Bahkan apa yang dianggap aneh dalam satu budaya itu bisa jadi lucu atau biasa dalam bahasa budaya lain. Nah, di video ini, gestur tubuh si laki-laki dibaca warganet sebagai tidak tenang, normal, bahkan diasosiasikan dengan istilah tertentu seperti plenger. Padahal, misal dari kita sendiri pun sebenarnya tidak memiliki konteks personal atau psikologis maupun budaya dari video tersebut. Menariknya lagi, istilah plenger di kolom komentar itu memperlihatkan benturan makna antar budaya. Nah, misal nih, kita cari dalam pencarian makna dalam budaya Jawa, plenger tidak selalu bermakna linglung ataupun tidak waras. Bisa juga berarti seperti orang yang terlalu fokus pada hobinya atau perilaku yang dianggap berbeda dari norma umum. Tetapi di ruang publik digital seperti TikTok, kata tersebut itu mengalami penyempitan dan distorsi makna. Tapi ini tuh sejalan dengan teori representasi Stothal bahwa makna tidak netral, tetapi diproduksi melalui praktik diskursif. Nah, masalahnya ketika istilah budaya dipakai tanpa pemahaman konteks, dia berubah dari penanda budaya menjadi alat stigmatisasi. Nah, di sini konsep network society dari Manuel Castells itu menjadi relevan. Nah, menurut Castells, masyarakat jejaring memungkinkan produksi makna secara kolektif, penyebaran opini secara cepat, tapi juga normalisasi penilaian massal. Di sini juga dijelaskan di kolom komentar TikTok itu tampak seperti menjadi ruang dialog ya, tapi seringkali berubah menjadi ruang yang legitimasi mayoritas. Komentarnya dengan like terbanyak pun misalnya seperti stiker SpongeBob atau tengkorak yang tidak bisa diam. Secara simbiolik artinya menguatkan tafsir tertentu dan akhirnya mengukur tafsir yang alternatif. Ini membuat ruang publik digital cenderung membuat keputusan sendiri tanpa pertukaran pandangan, berbeda dari konsep ruang publik habermas yang rasional dan setara. Yang berarti kasus ini itu menunjukkan bahwa konflik komunikasi antar budaya yang kita bahas hari ini itu tidak selalu antar negara, antar etnis, tapi bisa muncul dari perbedaan gaya ekspresi, perbedaan makna bahasa, dan bias algoritma. Nah, benar banget. Dan pertanyaan itu bukan siapa yang aneh, tetapi standar budaya siapa yang sedang dipaksakan di ruang publik digital. Yang berarti intinya sebagai pengguna media, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua yang viral itu layak dihakimi, dan tidak semua komentar adalah itu refleksi yang menganggap sebuah kebenaran. Dan komunikasi antar budaya menuntut empati, bukan reaksi yang instan. Nah, kesimpulannya, melalui kasus sederhana ini, kita belajar bahwa TikTok bukan hanya ruang hiburan, tapi juga arena negosiasi makna dan budaya.
Dan sebagai masyarakat yang jejaring sosial, kita juga harus punya tanggung jawab. Jadi kita bukan sekedar berkomentar saja, tetapi memahami konteks dan dampak komunikasi digital yang ada pada TikTok tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita